Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya perkenalkan nama saya Doni Supriyono, dari Bank Studi Informatika. Di sini saya akan memaparkan melalui proposal penelitian, skripsi saya, dengan judul pengembangan aplikasi WhatsApp dengan aplikasi SIM-RS Kansa. Langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu di poin latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh besar terhadap berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien kepada pasien. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS. SIM-RS ini membantu proses pengolahan data pasien mulai dari pendaftaran, rekam medis, jadwal dokter, hingga administrasi rumah sakit. Di sisi lain, aplikasi WhatsApp ini menjadi media komunikasi yang sangat populer di masyarakat karena mudah digunakan dan memiliki akses yang sangat luas. Integrasi antara WhatsApp dan SIM-RS dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit. Dengan adanya integrasi tersebut, informasi dapat dikirim secara otomatis kepada pasien sehingga lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengintegrasikan aplikasi WhatsApp ini dengan SIM-RS. Kedua, bagaimana merancang sistem notifikasi otomatis berbasis WhatsApp pada SIM-RS. Ketiga, bagaimana pengaruh integrasi WhatsApp ini terhadap efektivitas pelayanan informasi kepada pasien. Yang keempat, pelayanan ini hanya membahas integrasi WhatsApp dengan SIM-RS. Kelima, sistem difokuskan pada fitur notifikasi pada bagian atau instalasi pendaftaran, jadwal kontrol dokter, antrean pasien, hasil penunjang seperti laborat, dan ronsen. Keenam, pengembangan sistem menggunakan API WhatsApp. Ketujuh, penelitian tidak membahas keamanan jaringan secara mendalam, hanya di area lingkup WhatsApp dengan SIM-RS saja. Dan yang terakhir, yang kedelapan, implementasi dilakukan pada lingkungan rumah sakit yang menggunakan SIM-RS Kansa. Itu batasan masalahnya. Sedangkan yang selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan aplikasi WhatsApp ini secara terintegrasi dengan SIM-RS. Kedua, membuat sistem notifikasi otomatis untuk meningkatkan pelayanan informasi pasien. Ketiga, menganalisa efektivitas penggunaan WhatsApp dalam pelayanan rumah sakit. Tadi tujuan dari penelitian. Selanjutnya terkait manfaat penelitian. Itu ada dua aspek yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, dari segi manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis komunikasi digital. Sedangkan kemanfaatan yang kedua, dari kemanfaatan yang praktis, itu saat membantu rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Kedua, mempermudah pasien memperoleh informasi rumah sakit. Dan yang ketiga, mengurangi pekerjaan manual secara administrasi. Itu untuk manfaat dari penelitian. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, dari sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS itu sendiri. SIM-RS adalah
sistem teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung operasional rumah sakit dalam pengelolaan data dan pelayanan kesehatan. Kedua, di rumah sakit ini menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS Kansa. Di SIMRS Kansa ini merupakan aplikasi open source berbasis desktop dan web yang digunakan untuk membantu manajemen rumah sakit seperti pendaftaran pasien, rekam medis, farmasi, dan administrasi. Sedangkan yang ketiga, melalui integrasinya antara SIMRS dengan WhatsApp Gateway. WhatsApp Gateway adalah layanan yang memungkinkan pengiriman pesan otomatis melalui aplikasi WhatsApp menggunakan API tertentu. Yang keempat, API itu sendiri atau Application Programming Interface API merupakan antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan dua aplikasi agar dapat saling bertukar data. 5. Penelitian terdahulu. Ini beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan WhatsApp dalam pelayanan kesehatan mampu meningkatkan komunikasi antar rumah sakit dan pasien serta mempercepat penyampaian informasi. Tadi bab kedua mengenai tinjauan pustaka. Kita lanjut ke bab ketiga, yaitu metode penelitian. Di sini untuk metode penelitian ada 3 tahapan yang kami jalani. Yang pertama yaitu dari jenis penelitiannya. Dari jenis penelitian ini yang kami gunakan adalah penelitian pengembangan atau research and development. Kedua yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, studi pustaka. Ketiga, tahapan penelitian. Ini tahapan penelitian ada 2. Tahapan penelitian ada 5, mohon maaf. Tahapan penelitian terdiri dari 1. Analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, pengujian sistem, dan implementasi dan evaluasi. Yang keempat, perancangan sistem. Sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Java, database MySQL, API, WhatsApp Gateway, SIMRS Kansa sebagai sistem utama. Yang kelima, pengujian sistem. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memastikan fungsi sistem ini berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, bab keempat, itu implikasi atau kontribusi penelitian. Itu ada yang pertama, visualisasi hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan menghasilkan sistem integrasi WhatsApp dengan SIMRS Kansa. Fitur notifikasi otomatis kepada pasien. Ketiga, peningkatan efektivitas pelayanan terhadap informasi rumah sakit. Selanjutnya, alur yang dirancang. Yang pertama, pasien melakukan pendaftaran di SIMRS Kansa. Untuk alurnya, yang kedua, data pasien tersimpan pada database. Ketiga, setelah melakukan tindakan atau pemeriksaan dan tersimpan di database. Sistem mengirim pesan melalui WhatsApp ke pasien. Kelima, pasien menerima notifikasi telepon nomor antrian, hasil pemeriksaan, dan kartu kontrol. Awalnya seperti itu. Selanjutnya, rencana jadwal yang mengenai analisis kebutuhan itu ada 5 kategori. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu waktu pelaksanaannya di minggu pertama dan kedua. Yang kedua, perancangan sistem itu di minggu ketiga sampai minggu kelima. Pengembangan sistem itu minggu ke-6 sampai minggu ke-16. Pengujian sistem minggu ke-17 sampai 19. Implementasi dan evaluasi itu di minggu 20 sampai dengan minggu ke-25.
Sedangkan untuk rancangan anggaran ini ada 2 kebutuhan yang kami ambil, yaitu yang pertama untuk hosting dan internet itu biaya kurang lebih 300.000. API WhatsApp Gateway itu Rp2.100.000. Jadi total untuk rancangan anggarannya itu sebesar Rp2.400.000. Yang kelima, ini kesimpulan berdasarkan rancangan penelitian yang telah dibuat, pengembangan aplikasi WhatsApp ini yang terintegrasi dengan mesin RS Kansa diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan rumah sakit, khususnya dalam penyampaian informasi kepada pasien. Sistem notifikasi otomatis dapat membantu mempercepat komunikasi, mengurangi kesalahan informasi, dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Untuk daftar pustakanya itu ada 6. Yang pertama dari Jogianto 2027. Wah, ini suwi kabeh iki. 2011 sistem informasi manajemen diterapkan di Yogyakarta dari Andi Absat. Yang kedua Abdul Qadir tahun 2014 pengenalan sistem informasi di Yogyakarta dari Roger Brasman 2015 Jakarta Perangkat Lunak Yogyakarta. Kelima, dokumentasi SIM RS Kansa dan dokumentasi WhatsApp API. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.